Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian. Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga sukses ke depannya. Kalian sudah memilih jurusan yang kalian pilih, yaitu jurusan bisnis daring dan pemasaran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa ketemu meskipun lewat daring di dalam pelaksanaan MPLS pada tahun pelajaran 2020-2021. Dalam kesempatan pagi ini, saya selaku koordinator jurusan atau Kaprodi, saya diberi amanah di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nama saya Istiara Marheni. Saya sudah lama di SMK Negeri 2 Nganjuk. Tak kenal maka tak sayang. Untuk anak-anakku sekalian, tidak apa-apa adanya jurang pemisah antara kita, tetapi dekat di hati. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang di SMKN 2 Nganjuk dan selamat datang di jurusan BDP. Dalam kesempatan pagi ini, saya berpesan ke anak-anakku semua, sejumlah 108 siswa yang sudah dinyatakan diterima di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Saya nanti akan sedikit cerita di bisnis daring dan pemasaran. Ini ada dua logo nanti ya, ada dua logo, ada SMK Negeri 2 dan ada marketing. Di sini ada visi dan misi jurusan bisnis daring dan pemasaran. Visinya itu apa? Yaitu untuk terwujudnya kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran yang berkualitas dan religius di bidang bisnis khususnya dan manajemen umumnya untuk menghadapi persaingan di era globalisasi dan sekarang menuju ke revolusi industri. Di situ ada kata-kata globalisasi, berarti kita banyak pesaing baik dari dalam negeri maupun dari luar di dalam bidang bisnis terutama. Makanya dalam bidang bisnis di sini sekarang ada online, ada offline. Terus di situ ada era revolusi industri. Jadi kita bisa mencetak industri-industri, atau nanti kalian kalau sudah lulus itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk misinya di sini ada 3, yaitu 1, membekali siswa dengan pengetahuan, udah jelas pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, sikap di sini nanti kita hubungkan dengan karakter yang bermartabat serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kompetensi keahlian pemasaran khususnya sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Jadi untuk misi yang kedua ini nanti, yaitu kita kerjasama dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Dengan apa? Yaitu nanti kalian kalau sudah mendapatkan pengetahuan,
materi, nanti di kelas 11 kalian bisa magang atau istilahnya prakerin di dunia usaha dan dunia industri. Setelah nanti magang atau prakerin, setelah lulus, nanti kalian kalau selesai prakerin dapat sertifikat, ada nilainya, dudinya, maksudnya dunia usaha dunia industri tadi, tahu siswa ini kompeten atau enggak. Jadi nanti dibutuhkan langsung kerja di tempat dimana kalian tadi prakerin. Untuk misi yang ketiga, menghasilkan lulusan tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten di bidangnya apa kita, yaitu khususnya di dalam bisnis dan profesional. Sudah jelas profesional, kalian nanti mempelajari beberapa mapel yang ada di jurusan bisnis daring dan pemasaran, dan mampu hidup mandiri. Nah, mampu hidup mandiri di sini nanti kalian sudah bisa membuka usaha sendiri dengan modal, kalian punya modal, serta dapat melanjutkan dari modal tadi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, maksudnya nanti bisa kuliah dan lain sebagainya. Nah, profil BDP ini nanti kalian mempelajari alat-alat transaksi, yaitu ada timbangan, di sini ada timbangan digital, ada timbangan manual, ada cash register yang biasanya kalian kalau belanja di misalnya di swalayan itu yang ada di kasir itu. Nah, itu bidangnya jurusan bisnis daring dan pemasaran. Selain itu, kalian harus bisa nanti mendisplay atau menata barang, baik itu barang berupa makanan, barang berupa minuman, atau di sini barang yang mudah rusak dan lain sebagainya. Bisa secara floor display di lantai maupun di rak display. Jadi di BDP, bisnis daring dan pemasaran, ini nanti ada 2 kelas reguler dan kelas khusus, yaitu kelas Alfamart, yang mana nanti baju prodinya itu beda. Kalau Alfamart ya sesuai standarnya Alfamart, warnanya merah dan kuning. Untuk yang marketing itu nanti warnanya biru. Nah, ini materi pelajaran produktif di BDP. Ini nanti ada C1, ada C2 dan C3. Untuk C1 ini nanti kalian tempuh di kelas 10 selama 1 tahun atau 2 semester. Untuk mapelnya yaitu ekonomi bisnis. Nah, jadi di sini kalian nanti mempelajari masalah ekonomi dikaitkan dengan bisnis. Yang kedua, administrasi umum. Jadi di sini kalian bisa membuat laporan keuangan, laporan masalah administrasi dan lain-lain. Yang ketiga, adanya IPA terpadu dan simulasi digital, yaitu masalah IT. Nah, ini ada C2. C2 ini nanti kalian tempuh di kelas 10 selama 2 semester atau selama 1 tahun. Mapelnya diantaranya marketing. Apa sih marketing? Nah, ini yaitu memasarkan produk, bisa memasarkan jasa juga. Nanti lebih mendetailnya nanti langsung waktu masuk ke materi. Yang kedua yaitu perencanaan bisnis. Jadi kita bisnis itu harus punya planning. Jadi nanti kalian bisa mempelajari perencanaan bisnis. Nah, selain marketing, selain perencanaan bisnis, kalian kelas 10 yang mempelajari C1, C2, yaitu yang ketiga harus bisa komunikasi bisnis. Ya, jadi bisa
bisa komunikasi bisnis antara penjual dan pembeli, harus bisa melakukan negosiasi, harus bisa membuat suatu perjanjian di dalam bisnis dan lain sebagainya. Untuk detailnya nanti waktu mempelajari pengetahuan komunikasi bisnis. Jadi kalian di kelas 10 nanti menempuh C1 dan C2 sebanyak 7 mata pelajaran, baik itu dasar kejuruan maupun yang C1. Yang C3 yaitu masuk ke jurusan. C3 ini nanti ditempuh di kelas 10 C2 C3 ditempuh di kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 11 selama 1 tahun yaitu mendapatkan mata pelajaran penataan produk. Itu ada 6 jam selama 1 minggu. Nah, ini bisnis online 1 minggu 7 jam, pengelolaan bisnis retail 6 jam, administrasi transaksi 6 jam, produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 7 jam, di kelas 12 8 jam. Jadi nanti kalian kalau sudah naik ke grade kelas 11 12 kalian wajib mengampu atau mempelajari C3 1 2 3 4 5 materi pelajaran produktif. Jadi bisa saya simpulkan di sini, selama 3 tahun kalian mempelajari C1, C2, C3. Berapa banyaknya? 7 ditambah 5 berarti 13 materi pelajaran produktif. Nah, ini guru kejuruannya, nama-namanya di sini terpampang sudah. Yaitu guru kejuruan bisnis daring dan pemasaran itu ada 10. Di antaranya nomor 1 saya sendiri, DRA Istiara Marheni selaku koordinator jurusan. Yang kedua DRA Sri Retno Wijayati. Yang ketiga Dr. Andes Muhammad Gufron MM. Yang keempat Sri Wahyuningsi SE. Dan yang kelima DRA Dwikanti Setio Dewi. Yang keenam Nur Cahyati SPD. Dan yang ketujuh Wahyuning Lestari SPD MM. Dan yang ke-8 Yuni Istiana SPD. Irawati nomor 9 Ira Ratnawati SPD. Dan yang ke-10, kebetulan yang ke-10 ini guru baru tahun pelajaran 2020-2021 yang namanya di sini sudah terpampang, yaitu Kiki Bella Arza Ulfa SPD. Nah, jadi itu 10 guru-guru kejuruan bisnis daring dan pemasaran. Adapun foto-fotonya ini satu saya Bu Retno ya. Jadi di sini baru ada 9 fotonya. Untuk yang Pak Gufron itu belum ada fotonya. Bu Kiki juga belum ada. Ini cuma 9, ada yang 1 di sini saya tunjuk ya. Langsung ini saya sendiri, pinggir sendiri, Istiara Marheni. Yang kedua Sri Retno Wijayati. Yang ketiga Dwikanti Setio Dewi. Yang keempat Ira Ratnawati, nanti mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Ini berikutnya yang kelima Nur Cahyati, ini nanti mengajar bisnis online dan
ekonomi bisnis. Selanjutnya, ini yang bawah, pinggir sendiri, Sri Wahyuningsih. Ini nanti mengajar bisnis online di kelas 12. Satu minggu selama 8 jam. Untuk yang ini yaitu Bu Sudarmiati, kebetulan bulan Agustus besok ini sudah purna tugas, nanti diganti dengan Bu Kiki Bella Arza tadi. Nah, yang berikutnya yaitu Wahyuning Lestari yang tidak pakai hijab sendiri ini. Bu Wahyuning Lestari ini nanti mengajar administrasi transaksi, terus penataan produk. Yang terakhir Bu Yuni Istiana, ini nanti spesialnya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Tadi untuk saya itu nanti ngajar materi penataan produk. Terus yang ini tadi belum, Bu Retno Wijayati ini mengajar pengelolaan bisnis retail. Nah, yang berikutnya ini tadi belum, Bu Dwikanti Setio Dewi. Ini yang tahun depan nanti insya Allah purna juga, mengajar administrasi transaksi, pengelolaan bisnis retail. Nah, itu nama-nama guru dan ngajarnya serta fotonya. Nanti kalau pandemik sudah berakhir, mudah-mudahan cepat berakhir, kita bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, jaga kondisi, jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Saya lanjutkan. Kalau kalian sudah mengampu materi-materi atau pengetahuan di kelas 10 dan kelas 11 tadi, kalian nanti harus magang, maksudnya harus prakerin. Di antaranya ini ada tempat-tempat prakerin yang nanti ditempati oleh siswa jurusan bisnis daring dan pemasaran. Biasanya kaitannya dengan bisnis, kaitannya dengan swalayan, kaitannya dengan retail. Yaitu satu, kita sudah MOU dengan Prima yang cukup lama sekali, sudah lebih dari 10 tahun lebih. Dengan Matahari juga demikian, 15 tahun lebih ya. Jadi Prima Swalayan Nganjuk, Matahari Madiun, dan Matahari Kediri nanti tempatnya prakerin atau PKL jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, selain itu nanti ada lagi yang kelas Alfamart kelas, nanti otomatis kalian yang masuk atau lolos di kelas Alfamart kelas sejumlah 36 siswa itu nanti prakerinnya atau magangnya atau PKL-nya di Alfamart terdekat di area Nganjuk. Ya, saya lanjutkan. Jadi itu tempat-tempat prakerin tidak asing lagi bagi siswa jurusan bisnis daring dan pemasaran. Mungkin ada lagi tempat-tempat prakerin yang lain ya, yang belum tercover di sini. Mungkin nanti pas kalian waktu prakerin bertambah banyak tempat-tempat prakerin, karena sekarang bermunculan ada luas, ada ada luas swalayan, ada GO, Grand Olympic, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian kalau sudah menginjak di kelas terakhir, kelas 12, nanti kalian sudah lulus, potensi kalian kalau sudah lulus bisa bekerja. Nah, karena kalian sudah masuk di SMK, kalian harus siap kerja. Untuk yang kelas khusus, yang kelas Alfamart sudah otomatis karena sudah MOU dengan pihak Alfamart.
yaitu kalian bisa bekerja di PT Alfa Ria Trijaya Tbk atau di sini Alfamart. Di sini Alfamart yang kita kerjasama yaitu cabang Rembang, Jawa Tengah, tetapi Alfamartnya berada di area Nganjuk. Yang kedua, kalian bisa bekerja di Matahari Department Store Madiun. Nah, tambah lagi Matahari Department Store Kediri. Selain itu, kalian bisa kerja di tempat kalian waktu prakerin, dimana kalau dunia usaha, dunia industri membutuhkan rekrutmen tenaga kerja dan kalian semua dianggap sudah kompeten, kalian nanti langsung ditarik atau bekerja di mana kalian ditempatkan waktu prakerin, dengan catatan mungkin nanti diadakan rekrutmen ya atau tes. Yang ketiga, kalian bisa nanti mengajukan atau ikut seleksi di PT SAI Mojokerto, Jawa Timur. Yang berikutnya, perusahaan-perusahaan yang berada di Malaysia. Ini kebetulan saya bisa sedikit cerita. Yang di Malaysia, di perusahaan-perusahaan di Malaysia ini banyak sekali siswa SMK N2 Nganjuk yang sukses di sana, bahkan bisa membuka usaha di sana dan juga melanjutkan sekolah di sana. Yang saya tahu ada beberapa yang alumni dari jurusan pemasaran. Jadi kalian harus bangga masuk di pemasaran. Yang kelima, kalian juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang lain yang tidak ada yang disebutkan di atas tadi, yang sudah MOU atau bekerja sama dengan Bursa Kerja Khusus atau BKK SMK N2 Nganjuk. Nah, tidak kalah pentingnya juga, nanti kalian tidak usah bekerja di tempat orang, kalian bisa menjadi wirausaha, yaitu yang tangguh dan mandiri, khususnya di bidang retail ya. Di sini menjadi wirausaha, nah tadi sudah saya ungkapkan di dalam visinya tadi, harus bisa bersaing di era global dan bisa di revolusi industri, jadi mencetak lapangan pekerjaan ya, khususnya di bidang retail, baik offline maupun online yang sekarang lagi tren, yaitu kita bisa wirausaha, kita bisa berbisnis secara online. Nah, di sini unit produksi jurusan, kebetulan di jurusan bisnis daring dan pemasaran kita punya satu unit produksi, yaitu bisnis centernya Alfamart, yang mana juga dipakai sebagai bengkel atau sebagai tempat praktek, khususnya mencetak para wira-wirausaha atau entrepreneur, khususnya di dalam hal retail atau penjualan eceran. Tetapi tidak menutup kemungkinan unit produksi jurusan kita BDP, bisnis daring dan pemasaran, tidak hanya mencakup retail aja, bisa menerima pesanan dalam jumlah banyak secara grosir bisa. Nah, itu kalian nanti bisa berkunjung ke sana kalau pandemik sudah selesai, kita bisa bertatap muka, kalian bisa praktek di sana sebagai penjual, sebagai kasir, sebagai pramu niaga, tidak hanya sebagai customer. Prestasi-prestasi di jurusan bisnis daring dan pemasaran ya. Selain di bidang ekskul, ini ada di bidang pengetahuan yang sudah diprogramkan oleh Dinas Provinsi dan Nasional, yaitu LKS, Lomba Keterampilan Siswa, Kompetensi Siswa, yang mana alhamdulillah jurusan BDP bisa mewakili SMK Negeri 2 Nganjuk
dapat meraih waktu tahun 2016 ini yang kakaknya pakai jilbab hitam. 2016 LKS kita jurusan BDP mendapatkan predikat juara 1. Terus yang baru-baru ini kemarin tahun 2020 alhamdulillah BDP meraih juara 2 dan berbangga hati di sini sebagai jurusan bisnis daring dan pemasaran bisa mewakili SMK Negeri 2 Nganjuk dapat juara lagi, juara 2 tingkat provinsi Jawa Timur. Untuk jurusan marketing atau pemasaran untuk ke tingkat nasional ini biasanya masih dipilah-pilah lagi untuk jenis-jenis lombanya. Nah, itu beberapa prestasi yang sudah diraih, alhamdulillah bisa mewakili SMK Negeri 2 Nganjuk. Dalam hal ini saya selaku koordinator jurusan atau kaprodi di sini mengingatkan dan memberi motivasi kepada kalian semua sejumlah 108 siswa. Mari kalian berpacu di dalam prestasi, baik itu ekskul atau ekstra, nanti ada beberapa ekstra, maupun yang sudah diagendakan oleh pihak dinas provinsi, yaitu lomba kompetensi siswa sesuai kompetensinya masing-masing, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Jadi kalau kita di bidang pemasaran, ya kompetensinya LKS-nya ya di bidang marketing. Ya, marketing meliputi apa aja? Yaitu membuat suatu proposal usaha. Ya, jadi mendirikan, nanti kedepannya bisa mendirikan suatu usaha, kedepannya bisa berwirausaha, bisa mencetak lapangan pekerjaan. Selain itu harus menguasai alat-alat transaksi. Tadi sudah Bu Istiara ungkapkan di depan tadi, harus bisa mempelajari cash register atau mesin hitung, ya. Ada timbangan digital, ada pembayaran yang tidak pakai uang, ya. Terus ada di sini yang lain, ya. Banyak sekali yang bisa kalian pelajari nanti. Mendisplay barang atau menata barang, baik itu secara floor display maupun yang di rak-rak display yang ada di toko-toko swalayan itu. Selain itu kalian harus bisa atau mempunyai keahlian di dalam membungkus barang-barang yang ada di UPJ kita, ya. Misalnya ada event ulang tahun, nah membuat parcel, ada event lebaran, membuat parcel atau menerima pesanan, bisa online bisa offline, ya. Nah ini semuanya sudah ahli, ini anak-anak zaman milenial atau zaman Z. Nah itu prestasi-prestasi yang sudah diraih, ya. Jadi tolong untuk kelas 10 kalian bisa mencontoh kakak-kakak kalian yang sudah bisa meraih prestasi, ya, yang sudah bisa bekerja, ya. Banyak sekali yang di Malaysia sudah ditampung di mana, di Alfamart, ya. Langsung nanti kalian yang kelas Alfamart langsung diterima kerja. Kalau sudah lulus kelas 12 nanti ada rekrutmen, kalian langsung tanda tangan kontrak penempatan sesuai area yang ditempatkan, ya. Langsung masuk kedudukannya grade 4, tidak mulai grade 1, 2, 3, langsung grade 4. Kenapa kelas Alfamart langsung kalau kerja masuk grade 4? Karena selama 3 tahun itu sudah menempuh materi-materi yang disinkronkan dengan dunia usaha, khususnya standar Alfamart. Demikian paparan dari Prodi Bisnis Daring dan Pemasaran. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.